Find someone new, baby, but you know I never will. No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ia yang mengalirkan nikmat kepada manusia, para hambanya. Nikmat yang tak pernah putus dan selalu melingkupi setiap tubuh anak Adam. Di antara nikmat itu ialah nikmat kesehatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan syarat utama sebelum memasuki gerbang surga, insya Allah. Tiada pula hentinya kita kirimkan sholawat dan salam kepada tauladan uswah dan anutan kita, Rasulullah SAW. Kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang setia, dan kepada orang-orang yang senantiasa memegang panji kebenaran dan berjalan di setapak yang telah Ia rintis. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj Rabbani, yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj-manhaj lainnya. Di antara sifat Rabbani yang ajaran Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa mereka yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh, mendidik kita untuk bisa menjadi manusia yang berguna. Ini seperti yang sudah dijelaskan di surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya masih berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anaknya, maka tak seorang pun dapat menghitungnya apalagi membalasnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat menghitung jasa kedua orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak, lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Ibnu Umar melihat seorang lelaki yang menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka lelaki tersebut berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Lalu Ibnu Umar menjawab, "Belum. Walaupun sedikit kebaikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini." Hadis riwayat Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan dosa kepada kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyaknya manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak terhadap orang tuanya yang tidak layak dipertontonkan, baik di depan mata kita sendiri maupun di berbagai media yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Lalu juga Al-Quran menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susah dan payahnya sang ibu saat menjaga kandungannya agar anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya yang ditanggung saat ibu melahirkan anaknya dan seberapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk bisa membahagiakan sang anak. Maka dengan tegas Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14, firman-Nya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu."
hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran adalah pegangan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan tak terkecuali tentang hakul aulad a'lal walid dan hakul walid a'lal aulad, hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kitabul Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana seharusnya beradab kepada kedua orang tua kita, dan janganlah jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga. Semoga orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, kesabaran sehingga dapat menemani hingga nanti. Untuk orang tuanya yang telah dipanggil di sisi Allah, semoga ditempatkan di surga Firdaus yang senantiasa melihat kesuksesan kita dengan senyumannya. Akhir salam, saya memohon maaf atas segala salah yang terucap, karena kesalahan datangnya dari diri sendiri dan setan terlaknat, dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.